Bagaimana cara dan langkah kita agar kita tetap istiqamah di jalan Allah? Soalnya iman, ya bukan imam ya. Iman kita naik turun. Ya, banyak cara yang disebutkan oleh para ulama. Ya, di antaranya adalah sering menghadiri majelis taklim. Ya, di antara sebab untuk mengecas iman kita adalah sering menghadiri majelis taklim, mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan firman Allah, sabda Rasul alaihi salatu wasalam, ya, nasihat-nasihat para sahabat. Ya. Dan itu dialami oleh para sahabat, jangankan orang-orang model kita ya. Sampai para sahabat yang imannya itu direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat juga merasakan iman mereka itu seolah-olah turun. Ya, ketika mereka tidak berada di majelis ta'limnya Nabi alaihi salatu wasalam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Hanzalah Al-Usayyidi. Hanzalah mengatakan, ya, dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, ketika kami bersama Anda menyampaikan tentang syurga neraka, ka'annaha ra'yal ain, seolah-olah syurga dan neraka itu kami lihat dengan mata kepala kami. Artinya imannya itu naik. Fa idza kharajna min indik, tetapi kalau kami sudah pulang, kemudian sibuk dengan istri, anak, kebun ladang dan seterusnya, nasina katsiran, kami lupa dengan semua itu. Iman turun. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, memang seperti itu. Maka dari sini ulama mengatakan bahwasanya sering menghadiri majelis taklim itu merupakan salah satu sebab untuk mengecas iman, supaya iman kita tetap stabil, bahkan bisa naik. Ya. Kemudian juga berteman dengan orang-orang yang saleh. Berteman dengan orang-orang yang saleh. Ya. Pertemanan itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Ya. Selanjutnya yaitu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimanapun seluruh hati manusia berada di antara dua jari dari jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka minta kepada Allah yang di tangannya berada seluruh hati manusia, agar Allah mengokohkan hati kita, agar Allah menjadikan kita istiqamah. Bahkan para nabi, para rasul, mereka minta kepada Allah. Ya, seperti itu. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam juga meminta seperti itu. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Padahal kita tahu seorang nabi tidak mungkin wafat kecuali dalam kondisi beriman. Tidak mungkin. Pasti dalam kondisi beriman. Tetapi tetap Nabi Yusuf minta supaya diwafatkan dalam kondisi muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi saja minta seperti itu, apalagi kita. Jadi perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu dijelaskan oleh sebagian para ulama tentang makna doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya. Mungkin kita bertanya, kenapa kita masih minta kepada Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, sedangkan kita sudah berada di atas jalan yang lurus, kita sudah berada di atas Islam, kita sudah berada di atas sunnah. Kenapa masih minta kepada Allah? Kata para ulama, maksudnya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Setelah engkau menunjukkan kami, maka kokohkan kami di atasnya, istiqomahkan kami di atasnya. Ya, itu maksudnya. Bagi orang yang sudah berada di atas jalan yang lurus, maka maksud ayat ihdinas siratal mustaqim adalah, ya Allah, setelah kami berada di atas jalan yang lurus, kokohkan kami di atasnya, istiqomahkan kami di atasnya. Bagaimana cara membayar hutang kepada orang tua yang sudah meninggal? Antum mau bayar hutang kepada orang tua atau membayarkan hutang orang tua? Bagaimana cara membayar hutang kepada orang tua yang sudah meninggal? Atau mungkin maksudnya bagaimana cara membayar sedangkan ia punya adik 3 orang? Mohon maaf ya, pertanyaannya ini belum jelas ya. Kepada siapa antum berhutang? Antum yang berhutang kepada orang tua atau orang tua antum yang berhutang kepada orang? Wallahu a'lam.
Ya, pertanyaannya belum jelas.